Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 3 Purwakarta, Bapak Asep Kuliana SPD MPD. Yang terhormat Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, Bapak Jenal Arifin SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 3 Purwakarta. Yang terhormat para staf TU dan jajarannya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita mengucapkan bismillah sama-sama agar keberlangsungan acara ini berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menginjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Wakasek Bidang Kurikulum yang akan disampaikan oleh Bapak Jenal Arifin SPD MPD. Kepada Bapak Jenal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu Syifa Fauzia yang saya hormati, Ibu guru dan staf TU yang saya hormati yang sudah ikut hadir dalam acara program guru penggerak atas nama Ibu Syifa Fauzia SPD Angkatan 11 ya, yang pada hari ini akan menyampaikan informasi diseminasi budaya positif di sekolah ya. Diseminasi itu penyebaran informasi ya, atau sosialisasi barangkali seperti itu ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin yang kedua ya setelah kemarin ada pendampingan dengan pengajar praktek ya, yang waktu kemarin tentang visi ya, visi guru penggerak yang disukan dengan visi sekolah ya. Kemarin dengan Ibu Emma, sekarang Ibu Syifa, dan nanti dengan Pak Itik ya. Diseminasi budaya positif. Budaya positif ini mungkin dalam kerangka semua cara kita bertingkah laku, kemudian berpikir dan sebagainya ya. Kita di sekolah itu selalu dalam keadaan semuanya positive thinking ya, semuanya dilakukan dalam rangka yang positif, termasuk juga tata tertib ya. Makanya kemarin tuh tata tertib kita agak menjadi ramai karena bahasanya kita yang berbeda ya, walaupun itu sebenarnya ramah anak ya dengan sebaiknya, tapi ada beberapa yang mungkin memang harus ada stressing atau penekanan pada hal-hal yang memang harus dilarang gitu ya. Larangan itu memang harus ada di tata tertib, harus jelas ya. Anak yang membawa narkoba itu memang harus jelas dilarang membawa narkoba dan sebagainya lah ya. Itu salah satunya adalah aturan-aturan sekolah yang positif namanya. Dan bukan hanya budaya positif itu bukan hanya bagi peserta didik, bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di lingkup SMA Negeri 3 Purwakarta juga semuanya harus positif kayaknya seperti itu. Nanti kita akan mungkin diskusi bersama mungkin dengan Bu Syifa tentang bagaimana budaya positif yang ada di sekolah, terutama di SMA Negeri 3 Purwakarta. Dan semoga ini juga berimbas pada kultur ya. Jadi bukan hanya pembiasaan ya. Kultur itu budaya dari pembiasaan yang sudah kita lakukan terus menerus menjadi sebuah budaya positif. Itu sebenarnya dari apa yang kita kerjakan, kita lakukan setiap hari dan sebagainya itu. Nah itu budaya positif yang ada di lingkungan SMA 3 Purwakarta. Ya semoga nanti dari kegiatan ini diseminasi budaya positif akan berimbas pada bagaimana kita bertingkah laku, bertutur kata dan sebagainya dengan budaya-budaya yang positif. Ya. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Syifa Fauzia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan dalam menyampaikan apa yang nanti kita masih tanda tanya nih, apa sebenarnya yang ada
Karena ini masih cover ya, Betul, Pak. dan orang tidak boleh menjudge dari hanya cover saja. Kita belum melihat nih. Itu bentuknya buku, jadi nanti bisa dibuka. Oh, apa itu budayawan positif. Oke, baik itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya Bapak Wakasek Bidang Kurikulum. Mari teman-teman berikan aplaus dulu untuk Bapak. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ya teman-teman ke materi yang selanjutnya. Silakan next. Sebelum kita menginjak ke materi, tentunya terlebih dahulu ada kesepakatan dulu Bapak Ibu. Yang pertama, kita melakukan kegiatan ini selama 60 menit. Jadi tadi kita dimulai dari jam 13 lebih 15 menit, berarti kalau di kesepakatan memulai dan mengakhiri kegiatan dengan tepat waktu. Apakah setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Ya, berarti nanti kita selesai di 14.15 ya. Kemudian yang keduanya menghargai jika ada anggota lain yang berbicara. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Dan yang terakhir boleh makan dan minum selama kegiatan berlangsung ya. Jadi ini acaranya santai saja, boleh sambil ngemil, boleh sambil minum, silakan. Oke, next untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk peserta berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan untuk duduk kembali. Baik, untuk selanjutnya di sini saya memaparkan mengenai tujuan dari aksi nyata. Jadi kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah tadi sudah disebutkan merupakan rangkaian kegiatan atau rangkaian dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalankan. Nah, ini adalah tugas dari aksi nyata saya gitu ya, dimana di modul 1.4 ini saya belajar mengenai budaya positif dan ini harus dibebaskan kepada warga sekolah gitu. Jadi kalau misalkan kemarin saya mungkin dengan teman-teman CGP yang lain sudah belajar mengenai materi atau mengenai budaya positif, nah sekarang saya yang harus mengibaskan kepada teman-teman di sini apa sih budaya positif itu. Nah di sini tujuan aksi nyata budaya positif itu yang pertama menciptakan murid yang merdeka dan siap dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga menciptakan lingkungan suasana belajar yang nyaman dan berpihak pada murid melalui penerapan budaya positif. Next. Nah, Bapak Ibu bisa lihat slide selanjutnya. Di sini ada gambar, ada foto. Ada yang tahu foto siapa? Ki Hajar Dewantara, betul. Nah, menurut KHD menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Jadi kita sebagai guru tujuannya atau tugas kita adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid kita agar murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Jadi kalau misalkan diibaratkan kita itu seorang petani gitu ya Bapak Ibu, petani itu kita menanam, misalkan menanam padi, kita tidak bisa memaksa murid kita setelah tumbuh itu menjadi jagung. Yang harus kita lakukan, yang tugas kita sebagai pendidik adalah merawat bagaimana padi ini bisa berkembang, bisa berbuah sesuai dengan harapan kita, harapan lingkungannya gitu. Jadi kalau misalkan kita berpikir dulu, nih kamu harus rajin ya sekolah, jangan kayak begitu, nanti jadi anak yang malas, jadi yang seperti. Nah kita sebetulnya dari konsep atau pemikiran KHD ini tidak boleh meladali anak, dan kita juga tidak bisa memaksakan anak gitu ya. Jadi sebetulnya yang harus kita ubah, yang harus kita tuntun itu adalah tadi gitu kan, kekuatan tumbuh menuntun tumbuh dan hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi kita tidak bisa memaksa anak yang tadinya ditanam sebagai padi, tapi kita mengharapkan anak itu menjadi jagung seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada materi-materi yang akan saya sampaikan dari konsep budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next, ada tayangan dulu. Nanti Bapak dan Ibu tolong saksikan dulu tayangannya. Nanti setelah tayangannya beres, kita akan mengkomentari gitu ya, atau memberikan pendapatnya mengenai tadi tayangan yang sudah saya berikan ke dalam mana. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Ya, belum masuk. Kenapa Bapak terapkan disiplin? Itu agar kalian nanti di SMP, SMA seterusnya agar bisa tepat waktu. Paham kalian? Harus patuh.
sambil ini makan. Biar nggak ngantuk. Mungkin hari ini kita tidak berangkat, Pak. Mari kita mulai pelajaran saja. Jatuh di kamar mandi, jatuh di luar. Bapak kenapa, Pak? Pak, Bapak, tolong, tolong. Senyum sih. Paling benar artinya Pak. Hari kedua, saya harus memberi sarapan dan menghafal ayat 3
sekolah hari ini. Setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira hal menarik apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah menyimak video tersebut? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Oke, silakan Ibu, Mangga. Ya, makasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya tentunya tadi sudah melihat tayangan video tentang anak yang terlambat sekolah. Hal menarik yang pertama yang bisa saya lihat dari tayangan video tadi yaitu seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin karakter inilah yang akan mendasari seorang anak menjadi anak yang soleh dan solehah, karena bisa dikatakan anak yang pintar itu banyak, tapi yang soleh dan solehah itu tentunya tidak mudah, karena yang soleh dan solehah sudah pasti pintar, tapi yang pintar belum tentu soleh dan solehah. Apalagi ketika kita tua nanti, urusan materi sudah nomor sekian, karena ketika kita tua yang kita perlukan adalah perhatian dari seorang anak. Apalagi ketika kita nanti meninggal, anak yang soleh itu akan menjadi amalan kita yang terus mengalir sampai kita meninggal nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, tayangan yang bisa kita lihat tadi adalah seorang guru memang mendisiplinkan siswanya itu bagus. Cuman disiplin itu memang patuh, taat pada aturan yang akan menjadikan anak itu menjadi lebih baik. Cuman di sini harus digarisbawahi, untuk mendisiplinkan itu sendiri harus tahu sebab-sebabnya apa anak itu terlambat, sehingga jangan sampai seorang guru mengambil suatu keputusan yang akan merugikan siswa maupun guru itu sendiri. Itu dari saya hal yang menarik yang bisa saya serap dari tayangan video tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu untuk komentarnya ya. Betul sekali Bu, kalau kita semuanya melihat video yang tadi, ada dua sisi ya Bu ya. Yang pertama tentang berbakti kepada orang tua, dan sisi yang satunya lagi terhadap guru terhadap siswa yang ingin mendisiplinkan gitu kan. Tetapi ya tadi gitu kan, betul sekali, kalau misalkan memang kita sebagai guru, sebagai pendidik dalam rangka untuk mendisiplinkan siswa, sebetulnya memang sangat bagus. Tetapi memang harus dipikirkan dari semua sisinya ya Bu ya. Jangan sampai kita ingin mendisiplinkan siswa tapi tidak bertanya dulu, seperti contoh tadi video, tidak bertanya kenapa anak ini sering terlambat. Atau misalkan terlambat itu emang karena memang kalau anak-anak sekarang memang rata-rata ya mereka malamnya memang begadang, main HP dan lain sebagainya. Tapi memang di sekolah kita pun ada mungkin beberapa orang atau beberapa siswa atau beberapa persennya siswa yang memang ketika mereka datang terlambat itu ada yang mungkin membantu orang tua dulu berjualan dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama aja gitu ya ketika memang mau mendisiplinkan siswa, jangan sampai hanya melihat dari satu sisi saja gitu. Kita betul-betul harus memikirkan faktornya apa nih, penyebabnya itu apa gitu. Kalau memang ini perlu disiplinkan lebih ketat lagi, lebih keras lagi, ya untuk siswa atau untuk murid yang seperti apa. Tapi kalau misalkan memang disiplin ini untuk siswa yang model tadi seperti yang di video, itu kayaknya kita harus alihkan dulu gitu ya. Karena sisi kemanusiaan kita sebagai guru kayaknya akan lebih terpanggil gitu kan. Gitu. Oke, berikan reaksi positif dulu untuk Ibu Ana untuk komentarnya dan pendapatannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5 Bapak Ibu, yaitu ada penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah, kita berbicara dulu mengenai penghukum ya Bapak Ibu ya. Penghukum ini adalah biasanya guru bertindak sebagai penghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Nah, biasanya kata-kata guru sebagai kontrol penghukum itu patuhi aturan saya atau awas, lihat aja nanti. Nah, itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum ya. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut gitu. Tetapi biasanya pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Nah, biasanya kata-kata yang biasa keluar dari posisi kontrol guru seorang pembuat merasa bersalah yaitu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Atau ada juga biasanya ada kata-kata yang keluar dari guru, berapa kali bapak harus memberitahu kamu, perasaan dari kemarin bapak udah memberitahu kamu, kok kamu gak ada sih timbal baliknya membantu ibu gitu kan. Walaupun sebetulnya kalau harus jujur saya juga kadang-kadang ada di posisi penghukum gitu ya, ada di posisi pembuat merasa bersalah dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada posisi sebagai teman. Di mana posisi sebagai teman ini biasanya guru memposisikan murid, jadi memposisikan dirinya tidak menyakiti murid gitu. Jadi biasanya kata-kata yang keluar dari guru ini, ayo bantulah bapak gitu, ayo kerjasamanya yang baik dong gitu. Kalau misalkan bapak datang terlambat, kami juga jangan datang terlambat, seperti itu. Lalu yang keempatnya ada posisi pemantau atau posisi kontrol guru seorang pemantau. Memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi biasanya, nah gitu kan, kita bertanggung jawab untuk melihat perilaku murid yang kita awasi, di mana posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Pernyataan-pernyataan yang biasa keluar untuk posisi kontrol seorang guru, seorang pemantau itu biasanya peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang harus kamu terima ketika kamu melakukan pelanggaran itu, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah posisi kontrol guru seorang manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dan agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi sebetulnya untuk posisi kontrol seorang guru itu memang yang paling yang paling diacungi jempol atau yang paling disarankan untuk posisi kontrol guru itu memang sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak membuat anak-anak itu, kita tidak memaksa anak-anak ketika membuat kesalahan itu langsung diberi sanksi. Tetapi kita mengajak anak itu untuk berdiskusi. Kamu tahu kan peraturan sekolah itu apa? Nah, setelah udah tahu, kira-kira sekarang kalau udah tahu peraturan, kamu yang tadi udah kamu lakukan itu salah atau enggak? Iya, Bu, salah. Nah, kira-kira untuk memperbaiki kesalahan kamu akan melakukan apa? Benar gitu. Sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan ya, Bu Puji ya, ini sebetulnya kalau posisi kontrol seorang guru hampir sama seperti seorang konselor ya gitu. Karena biasanya seorang konselor juga ketika memang melihat permasalahan anak atau bisa mendapati anak yang bermasalah, kita tidak langsung, oh kamu pasti semalam terlambat, pasti kamu begadang ya atau apa dan lain sebagainya. Tapi tadi gitu, kita mengajak diskusi anak dulu, kemudian kita mencari tahu permasalahan anak, lalu anak bisa menyimpulkan atau bisa menyebutkan, oh ya saya tuh salah, sudah melanggar peraturan. Setelah melanggar peraturan, kira-kira apa yang bisa kamu perbuat? Oh ya, berarti saya harus memperbaiki kesalahan saya, Bu, atau harus memperbaiki perilaku saya. Oke, kalau sudah memperbaiki perilaku, kira-kira ada orang nggak yang bisa melibatkan kamu untuk memperbaiki peraturan atau untuk memperbaiki perilaku kamu? Oh ya, Bu, saya paling meminta diingatkan oleh ibu saya untuk dibangunkan jam 5 atau apa dan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu yang ketiganya, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ini adalah konsepsi yang salah. Nah, sekarang ada berubah diri yang dari stimulus respons kemudian ke teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, menjadi teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, kemudian yang keduanya semua orang melihat hal yang berbeda dan seterusnya. Nanti bisa dibaca di slide-nya. Lalu, nah, kita mulai berbicara mengenai disiplin. Ya, pengertian dari disiplin. Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Gitu. Lalu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, Diana itu menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang berarti belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu sama dengan kontrol diri. Tapi tadi sudah disebutkan, jadi disiplin ini harus memang
diikuti gitu ya. Jadi berarti ya betul sekali kalau misalkan dikatakan guru itu digugu dan ditiru, mulai dari situ juga ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita memberikan model atau model kepada siswa dengan model yang positif ya siswa akan mengikuti model kita. Tapi kalau misalkan kita memperlihatkan atau memberikan model kepada siswa yang agak menuju ke negatif ya mungkin siswa juga akan mengikuti seperti itu. Sebagai contoh misalkan mohon maaf ya Bapak Ibu, kamu kenapa bawa rokok ke sekolah misalkan? Enggak Bu, ini bekas yang semalam gitu. Kok ada di tas kamu? Ya Bu, tadi ke bawah. Kok kamu bisa merokok sih? Padahal kan usia kamu masih usia SMA atau usia sekolah. Padahal kamu juga belum punya penghasilan. Dan Bu, di rumah juga orang tua saya merokok dan orang tua saya mengizinkan saya merokok. Nah, dari situ. Jadi artinya disiplin ini memang betul kontrol diri. Kontrol diri ini harus ditanamkan kepada murid, kepada anak itu memang sejak dari dini gitu, sejak dini. Jadi tidak bisa kontrol diri ini atau disiplin ini hanya diterapkan oleh siswa atau oleh murid, oleh guru di sekolah kepada murid, tetapi memang disiplin ini harus bekerja sama antara guru dengan orang tua juga di sekolah, orang tua juga di rumah. Ya, kita lanjut lagi. Nah, disiplin positif ini hampir sama dengan yang tadi, hanya ada beberapa ini saja. Selanjutnya, nah, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dan yang ketiga, menurut Diana Gosen 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini pembelajaran paradigma baru. Jadi sebetulnya Bapak Ibu ternyata di di profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup ke dalam budaya-budaya positif yang memang harus dilaksanakan oleh murid di sekolah, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaya mandiri, berkepala kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Lalu selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, kita berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan ini memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Next. Nah, kita lanjut ke teori motivasi. Teori motivasi ini ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Yang kedua, ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, biasanya ya Bapak Ibu, ada siswa yang memang atau misalkan kita sebagai individu melakukan sesuatu gitu ya. Kadang-kadang ada ya sisi pengen dapat ada imbalannya nih, ada rewardnya nih, atau ada penghargaannya nih dari orang lain. Atau misalkan ingin dibilang, oh ini mah baik nih bisa bisa diajak ini gitu kemana-kemana, atau misalkan bisa dipinjemin uang misalkan ya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa teori motivasi yang memang sering kita rasakan gitu ya. Selain tadi untuk mencari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita berbicara setelah ini adalah mengenai respon guru. Kita akan berbicara mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya berisi tentang marah, dendam, biasanya murid menyembunyikan kesalahan yang dibuat guru. Lalu konsekuensi biasanya mendorong kepatuhan, kesepakatan guru dan murid, mengontrol dengan penguatan positif. Dan yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini mendorong disiplin positif, belajar memecahkan masalah, sadar untuk memperbaiki diri yang dibuat oleh murid. Nah, masuk ya, berarti ini sudah tinggal ke materi-materi terakhir. Khawatirnya di jam-jam kritis seperti ini materinya sangat panjang dan banyak. Restitusi adalah restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai.
Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lanjut. Ciri-ciri restitusi, yang pertama biasanya restitusi itu memperbaiki hubungan, yang kedua menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter bukan tindakan, kemudian restitusi mengembalikan murid dengan yang berbuat salah pada kelompoknya, yang kelima restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, yang keenam restitusi adalah tawaran bukan paksaan, lalu yang ketujuh restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, 8 restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi adalah melakukan. Nah, kita belajar berlatih dulu ya. Ada pernyataan-pernyataan yang saya tampilkan Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu kira-kira yang pernyataan-pernyataan di atas ini termasuk ke dalam konsekuensi atau hukuman ya? Oke. Yang A, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Yang B-nya, ada berjemur ya, maaf. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Sama ya. Maaf, yang ketiga langsung C, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Yang D, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang E-nya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Oke, kita lihat ya apakah betul. Ini maaf ya, ini semua. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Betul, itu adalah konsekuensi. Kita lewat langsung ke bagian C, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Dan yang terakhir, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain. Itu adalah hukuman. Tuh. Selanjutnya, Bapak Ibu, ternyata untuk budaya positif ini kita akan berbicara mengenai keyakinan kelas. Jadi sesungguhnya di dalam budaya positif itu tidak disarankan kepada anak itu ada pemaksaan atau penekanan. Jadi kalau misalkan kita biasa menggunakan atau membuat peraturan kelas, berarti untuk sekarang dan selanjutnya kita tidak buat lagi peraturan kelas, tapi membuat keyakinan kelas. Karena ini lebih positif ya gitu. Kalau peraturan kelas kan biasanya jangan membuang sampah, jangan berisik, jangan apa. Nah, tapi kita harus alihkan kepada keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas juga jangan banyak-banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebetulnya harusnya memang ketika ada diseminasi budaya positif ini memang harus disosialisasikannya di awal semester gitu ya. Jadi ketika pembentukan KM, pembentukan jadwal piket dan lain sebagainya itu sekalian untuk membuat keyakinan kelas dengan antara murid dengan wali kelas seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini, kenapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, kan kita kalau naik motor harus pakai helm, ya? Itu kira-kira keyakinan atau peraturan? Peraturan, tapi memang berasal dari keyakinan kita juga ya Bu ya? Karena memang kita yakini kalau misalnya kita naik motor, tidak menggunakan helm, takut celaka, takut kenapa-napa dan lain sebagainya, dan untuk safety juga kan gitu ya. Lalu yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? COVID ya. Alasan utamanya pernah ada wabah COVID ya gitu kan, atau virus COVID-19 gitu kan. Tetapi kembali lagi ya, kenapa itu menjadi rutinitas kita atau kebiasaan kita setelah walaupun sekarang gitu COVID-nya sudah tidak ada gitu. Karena apa? Karena kita meyakini, oh ternyata kalau kita sudah kalau kita sudah beraktivitas tidak mencuci tangan khawatir ada virus dan lain sebagainya. Karena kita juga meyakini siapa tahu ternyata virus COVID itu masih ada gitu kan, walaupun memang tidak se-booming dulu seperti itu ya. Pembentukan keyakinan kelas. Ini ada beberapa poin untuk pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas ini biasanya bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret gitu. Lalu yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi sebetulnya keyakinan kelas itu bukan hanya bisa dibuat oleh wali kelas, tapi oleh guru mata pelajaran juga bisa Bapak Ibu gitu. Jadi kalau misalkan seperti tadi kayak video yang sudah saya tayangkan gitu kan, si bapak gurunya
memiliki atau membuat keyakinan kelas itu sebetulnya bukan keyakinan, peraturan kelas yang mewajibkan siswanya itu tidak ada yang terlambat di pelajaran dia gitu. Tapi ternyata kan ada yang terlambat gitu kan. Lalu biasanya untuk keyakinan kelas itu tidak boleh terlalu banyak poinnya gitu. Hanya memang yang bersifat universal aja gitu untuk keseluruhan. Lalu yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi memang bukan hanya berdasarkan keyakinan kelas ini disebutkan sama guru saja, tetapi harus memang betul-betul kesadaran dari muridnya. Kira-kira murid pengen apa nih keyakinan kelasnya? Bu, boleh makan dan minum saat pembelajaran. Kalau misalkan keyakinan kelas itu memang disepakati oleh anggota kelasnya, ya boleh saja dimasukkan keyakinan kelasnya misalkan seperti itu. Lalu yang selanjutnya lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Ini terlalu sangat kecil-kecil ya. Prosedur penyusunan keyakinan kelas bisa dilihat. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah. Nah, nanti juga Bapak Ibu sebetulnya bukan hanya keyakinan kelas saja, tetapi ternyata untuk proyek selanjutnya mungkin kita juga harus membuat keyakinan sekolah. Tapi mungkin memang ini keyakinan sekolah harus disusun atau dibuat dipandu oleh Bapak Kepala Sekolah dan diikuti oleh semua warga sekolah ya. Jadi bukan hanya guru saja, TU saja, tetapi ya semua elemen yang ada di sekolah, termasuk pegawai kantin misalkan dan lain sebagainya gitu. Lalu yang keduanya, mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis. Yang ketiga, susun keyakinan sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas gitu kan. Terus gantilah kalimatnya dalam bentuk dari bentuk negatif ke bentuk positif. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini contoh diksi keyakinan kelas Bapak Ibu. Biasanya kan kita jangan mencuri barang orang lain, tetapi kalau ganti ke keyakinan kelas menjadi menghormati orang lain dan barang miliknya, begitu. Yang kedua, jangan mengedarkan maupun mengkonsumsi narkoba. Itu kan terlalu sakot dan tegas banget ya. Itu kan masuknya dalam peraturan. Nah, kita ganti sekarang menjadi ke keyakinan. Jadi berubah menjadi berkomitmen menjaga diri dan selalu bersikap positif. Jangan merokok. Nah, diganti keyakinan kelasnya, diganti contoh diksinya menjadi berkomitmen menjaga kesehatan. Jadi kan lebih universal ya. Jadi menjaga kesehatan itu bukan hanya mungkin merokok saja, mungkin kayak batuk juga harus seperti apa gitu, di dalamnya itu ada poin-poinnya lagi. Tapi memang harus pernyataannya memang harus dengan kata-kata yang universal. Yang keempat, jangan terlambat menjadi datang tepat waktu. Lebih enak didengar bukan? Iya. Gitu. Tapi ya memang gitu ya, kita semua tidak bisa langsung merubah semuanya yang tadinya peraturan yang sudah kita buat bertahun-tahun dari zaman tahun berapa terus berganti sekarang menjadi keyakinan kelas, tidak bisa. Tapi memang harus berproses, mungkin sedikit demi sedikit lah Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia ya, Nah, ini motivasi eksternal dan eksternal dan intuisi, identitas, kesuksesan dan lain sebagainya. Ini sama dengan posisi kontrol ya, yang tadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Next. Nah, pasti kenal slide-nya ya. Oke. Tadi kan sudah berbicara mengenai posisi kontrol guru. Ada berapa posisi kontrol guru teh Bapak Ibu yang tadi sudah dijelaskan? Ada 5. Yang pertama, manajer boleh, penghukum, terus teman, merasa bersalah, satu lagi pemantau. Nah, kira-kira nih dari pernyataan yang 5 yang ada di depan, posisi kontrol gurunya sebagai apa? Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Merasa bersalah. Oh, pemantau. Yang kedua, kita lihatnya nanti jawabannya. Yang kedua, ayolah lakukan demi saya ya. Gitu. Teman. Bapak kecewa sama kamu. Merasa bersalah. Kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Mantap. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat, betul atau tidak? Itu adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum.
seperti Bapak Ibu hindari ya kalau misalkan ada kata-kata, nah udah Bapak ingat kan nih, kamu udah terlambat berapa kali, dari minggu kemarin kamu udah terlambat 5 hari atau 3 kali atau 4 kali. Betul, semuanya itu pasti pernah ada di semua posisi ini ya, atau posisi kontrol ini. Tapi tadi sudah saya sarankan dan lebih memang bagusnya ya, lebih bagusnya memang posisi kontrol guru itu sebagai manajer. Jadi kita sama-sama mengajak siswa, menuntun siswa untuk ya tadi siswa juga diajak untuk menyadari kesalahannya, tapi diajak juga menemukan solusinya seperti apa gitu. Jadi harus ada kesadaran juga dalam dirinya. Jadi kesadarannya jangan dikasih tahu sama kita, berarti besok kamu jangan terlambat lagi karena ibu tidak bisa seperti itu, tapi siswanya sendiri yang harus mengemukakan itu dan harus menyadarinya. Nah, selanjutnya ada segitiga restitusi yang akan kita bahas. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Gitu. Nah, ini segitiga restitusi ini adalah berhubungan dengan posisi kontrol guru ya. Tadi sebagai misalkan guru sebagai kontrol manager, sebagai penghukum, pemantau dan lain sebagainya. Tetapi tahapan segitiga restitusi ini memang harus kita lakukan ketika memang menemui siswa yang memang sedang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi kalau misalkan di BKM ya Bu Puji, ini adalah tahapan konseling ya, harus ada pembukaan, terus isi dan penutupnya gitu. Tapi kalau misalkan di bahasa guru penggeraknya berarti segitiga restitusi gitu. Tapi memang tahapannya kalau di guru penggerak ini lebih sederhana, hanya 3. Tapi kalau misalkan di BK itu ada beberapa tahapan, kalau nggak salah ada 5 tahapan seperti itu. Oke, selanjutnya kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Saya akan memberikan amplop kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu harus melihat isi amplop ini dan mendiskusikannya. Kira-kira ini tuh ya, kira-kira ini termasuk ke dalam posisi kontrol guru sebagai apa dan apa gitu. Atau misalkan dari kasus ini kayaknya posisi kontrol guru sebagai penghukum deh, atau dari kasus ini posisi gurunya sebagai manajer atau ini hanya 3 kasus saja, jadi satu ini dibagi 3 kelompok saja ya Bapak Ibu. Oke, saya bagikan dulu ya. Untuk kelompok 3 berarti kelompok ini, kelompok 2 di tengah, dan kelompok silakan ambil amplopnya, ada ya. Dikasih amplop tapi nggak mau. Oke, silakan dikasih waktu sekitar 3 menit. Baca, nggak bisa kita baca bareng-bareng. Mau di-share ya? Ini hadiahnya 5 juta Kamu udah berapa kali Bapak ingetin? Bapak udah capek, udah kamu apa dipapai, kabar dipapai, kamu sampai terakhir, aneh. Berarti kabeh ke papanya. Tapi memang yang sering dilakukan ketika memang pas kemarin diskusi juga, posisi kontrol itu yang paling sering dilakukan adalah penghukum, apalagi di SMK katanya. Karena memang ya mungkin lebih cocok ya. Medannya beda. Iya. Apa bisa dilakukan berkali-kali? Coba pikiran. Kadang sabar. Ilmu sabar diri ya. Oh, tuh bos menyerang kita. Serius banget tadi buat ini. Kan 5 juta dia. Ayo ngopi wae sana. Dulu. Bapak Ibu minta terwaktu 5 menit ya. Harusnya kan kita selesai di 14.15. Di dek lu nggak dihanap, kiwon nggak dihanap, yang dihanap langsung. Oke Bapak Ibu, bagaimana, sudah selesai? Bu, berapa aja? Kopi. Kasus 1 belum mengumpulkan. Oke, terima kasih untuk kasus 1 ya. Ini ya dari kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 1 boleh dibacakan dulu itunya kasusnya, silakan. Sudah diketahui. Kasus 1, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP.
Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu, santai saja, Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali secara dan menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada kegiatan guru, bila nanti ada ketidakadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jawabannya tadi? Oke, untuk kasus 1 setelah diskusi bersama kelompok, mungkin ada 2, karena di sini ada 2 guru. Guru Bu Eni ini posisinya mengambil sikap sebagai teman, dan Ibu Santi mungkin manajer. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 yang kubu sebelah mana? Ini 3. Oh, kelompok 3. Kasus 2 dulu berarti. Silakan dibacakan dulu dan sekaligus sebagai operator. Koalisi Kim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini kasus kedua. Ibu Dati sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tanpa acuh-acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tanpa malas-malasan maju ke depan. Dan sampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana? Kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dan Fajar pun yang membisu dan akan menjawabnya oleh Ibu Emma. Ya, baik, terima kasih. Ibu Dani ini posisi kontrolnya bermacam-macam karena bisa terlihat dari kalimat yang dikemukakan oleh Ibu Dani tersebut. Untuk yang pertama, posisi kontrolnya itu adalah menghukum. Menghukum itu kenapa? Karena Ibu Dani ini menyuruh secara belak-belakan begitu ya di depan teman-temannya, menyuruh Fajar untuk ke depan kelas. Kemudian untuk yang kedua, posisi kontrolnya itu adalah ya teman. Nah, teman ini dikemukakan bisa terlihat dari gimana? Kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Nah, itu bisa membuat rasa bersalah dan juga teman. Terima kasih banyak. Jadi bisa saja di satu kasus ini ada beberapa posisi kontrol ya buat teman-teman ya. Oke, untuk yang terakhir, kelompok 3. Silakan Bu Ami. Untuk kasus 3 ini, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancinya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah.
Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa dikancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah mereka sudah bercengkrama dan berseruna gurau kembali. Posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Jawabannya manajemen. Alhamdulillah, baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk tanggapan dan bedah kasusnya ya. Alhamdulillah dengan kita bedah kasus yang seperti tadi dicontohkan di kasus 1, 2, dan 3, mudah-mudahan bisa memberikan referensi buat Bapak Ibu di mana posisi kontrol kita sebagai guru itu yang sebaiknya memang harus kita posisikan itu di mana dan seperti apa. Lalu selanjutnya kita menuju ke sisi terakhir yaitu refleksi yang untuk refleksi sekarang barangkali Bapak Ibu atau dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapannya dari 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Boleh 4 pertanyaan ini direfleksikan oleh 1 orang atau mungkin mau 1 nomor atau 1 soal 1 refleksi untuk 1 orang, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk pamungkas direfleksi direfleksikan di poin 1, 2, 3, dan 4. Ayo, hari biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk refleksinya 1 aja Bu ya. Boleh. Hal apa yang paling berkesan dalam kegiatan diseminasi ini? Hal mengenai dapat pelajaran baru yaitu tentang kontrol. Bagaimana kita pada saat posisi apa kita di kelas, kontrol apa yang kita lakukan. Biasanya setiap hari kita baru kita sadari bahwa kita pun kadang-kadang ada kontrol yang hukuman, ada kontrol yang pemantau. Untuk kontrol yang manajerial, saya kira ini saya baru paham, baru tahu ya, baru tahu. Mungkin ini yang paling berkesan dalam kegiatan diseminasi ini, yaitu sekarang kita dari awal kita tidak memahami tentang posisi kontrol, menjadi paham tentang posisi kontrol yang baiknya yang mana. Cuma tadi ada pertanyaan sebetulnya saya tentang restitusi Bu. Restitusi itu bagaimana kita menerapkan restitusi itu di lingkungan sekolah kita. Gitu. Untuk selanjutnya silakan yang lain lah. Baik, terima kasih Pak Ipul untuk refleksinya. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Ipul ya, tapi ada pertanyaan dan boleh langsung aja dijawab. Untuk segitiga restitusi ini adalah proses di mana kita menanyakan atau meyakinkan kepada siswa ketika siswa ini melakukan kesalahan gitu. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan seperti tadi yang ditayangkan di video, jangan sampai kita langsung menjudgment dengan kasar atau dengan menghakiminya dan lain sebagainya. Tetapi memang kita harus melakukan tahapan atau 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menanyakan, memvalidasi tindakan yang salah, gitu ya. Kemudian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. Jadi kalau tadi kasusnya di video adalah dia terlambat, kamu tahu kan sebagai siswa
Nah, tanggung jawabnya tuh seperti apa atau bagaimana dan sebagainya. Kemudian, ya Pak, saya sebagai siswa harusnya datang lebih awal. Terus validasi tindakan yang salahnya tadi kamu udah tahu kan tadi kamu datang terlambat, berarti validasi tindakan yang salahnya dengan cara siswa tersebut, ya saya mengakui Pak saya salah karena saya tadi terlambat datang karena harus membeli sarapan dulu untuk ayah saya misalkan seperti itu. Lalu kemudian setelahnya menaikkan keyakinan, jangan langsung dihukum misalkan di depan kelas, tetapi menaikkan dulu keyakinan. Kamu udah tahu kan keyakinan kelas kita seperti apa, makanya tadi sudah dikatakan keyakinan kelas itu memang sudah betul di awal ya Bapak Ibu gitu. Kalau misalkan ada pembelajaran itu jangan terlambat ya, berarti kita tanyakan lagi pada siswa atau murid, menanyakan kira-kira tadi menanyakan keyakinan kalau misalkan kamu melakukan kesalahan, kira-kira kamu harus melakukan apa? Oh ya Pak, saya minta maaf dan kedepannya saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan Pak itu tidak puas ya, jadi nanti mungkin bisa disampaikan dan menggali lagi lebih dalam ya untuk materi segitiga restitusi ini. Oke, selanjutnya refleksi yang kedua dan keempat barang langsung saja ya. Halo kamu Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan refleksi yang saya dapat mungkin dari kegiatan hari ini. Di poin 3 mungkin ya Bu Sipa ya, posisi kontrol apa yang selama ini saya gunakan dalam menghadapi perilaku murid. Untuk yang sekarang sih saya masih bingung soalnya, apalagi kita mungkin sebagai guru BK juga sama punya teori khusus untuk pendekatan kepada siswa. Kalau yang tadi mungkin sama sekali untuk manajer dan restitusi itu sama-sama kayak pendekatan client center ya, yang disampaikan oleh Bapak Carl Roger kalau di BK ya. Jadi sama, setiap permasalahan itu berpusatnya harus kepada siswa. Siswa harus tahu masa dia salahnya apa dan juga harus seperti apa dia yang punya solusinya gitu. Jadi saya masih bingung apa saya sudah pakai itu atau masih hukuman juga kadang masih suka dilakukan gitu sama saya. Dan tadi untuk yang saya tertampar yang peraturan kelas, dan kalau sekarang kalau bisa keyakinan kelas gitu. Karena jujur saya di kelas masih punya peraturan, kalau di kelas saya itu karena memang waktu BK 1 jam ya, jadi untuk keterlambatan saya hanya 5 menit kepada siswa gitu, karena kan kalau banyak tulinya, kalau si terlambatnya berarti cuma punya berapa waktu doang gitu. Terus nggak boleh pakai baju olahraga kalau sebelumnya pelajaran olahraga, dan nggak boleh makan, kalau minum boleh kayak gitu. Jadi itu paling nanti saya akan lebih meyakinkan siswa lagi untuk peraturan itu, berarti kan sekarang bukan peraturan tapi keyakinan kelas gitu. Jadi itu mungkin yang saya dapatkan, dan perubahan setelah kegiatan ini saya akan buat keyakinan kelas, bagaimana siswa yakin untuk menuruti atau menaati peraturan yang saya buat gitu. Positifnya apa kalau nggak terlambat, berarti kan harus yakin dulu ya biar tidak terlambat lagi. Terus kalau tadi kenapa nggak boleh pakai kaos olahraga, itu juga kan siswa harus yakin juga, oh iya nanti saya kerja gitu di kelasnya gitu kan. Makanya mungkin nanti bisa lebih disiplin gitu kalau udah yakin gitu kan ya. Mungkin seperti itu Bu Sipa, terima kasih banyak. Keseluruhan refleksi ya. Iya. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung sesi. Untuk selanjutnya mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatannya, untuk kehadirannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.